Welcome to the facts and the data of the Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sobat Fakta dan Data Al-Quran yang dirahmati Allah, baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah di dalam Idul Fitri. Ada beberapa sunnah di dalam merayakan, melaksanakan Idul Fitri ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diamalkan juga oleh para sahabat. Yang pertama adalah istihbabul ghusli wa tathayyub wa lubsu azmali thiyab. Yang pertama adalah disunahkan untuk mandi, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian yang paling bagus yang tentu saja kita miliki. Nah, ini adalah tentu saja kita memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bagus, ya. Itu adalah tiada lain merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita telah melaksanakan saum selama 1 bulan, kemudian kita menjalani yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah merupakan hari raya, hari yang tentu saja patut kita syukuri, kita bergembira, dan itu adalah suatu yang boleh. Nah, makanya kaitannya dengan baju pun, apalagi kita sebagai orang tua yang memang memiliki rezeki untuk membelikan baju yang baru untuk anak, istilahnya baju lebaran, yaitu bagus. Ini adalah sebagai bentuk apresiasi kita, penghargaan kita, reward kepada anak-anak, ya. Sudah saum, tamat, kemudian kita kasih baju yang bagus. Nah, itu adalah suatu kegembiraan tentu saja. Dan tentu bagi orang dewasa juga, ini adalah merupakan satu bentuk bahwa agama Islam itu memang umatnya itu jamilun. Jadi terlihat cantik, terlihat tampan, itu kan bersih, segar. Nah, memang harus seperti itu selaku umat Islam. Innallaha jamilun, begitu. Allah itu adalah indah, cantik, dan menyukai yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Nah, makanya di sini di dalam ibadah ini pun Rasulullah menganjurkan untuk memakai pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini hadisnya diantaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan di sini oleh Ibnu Hibban dinyatakan hadis ini perawinya itu sikoh. Oke, selanjutnya adalah al-aklu qoblal khuruz fil fitr dunal adha. Adalah kita makan sebelum keluar untuk melaksanakan Idul Fitri. Nah, ini berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu tidak makan dulu. Nah, kalau Idul Fitri makan dulu. Hadisnya adalah dari Anas. An Anasin kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitr hatta ya'kula tamroh wa ya'kuluhunna witron. Riwayat Bukhari dan Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk sholat Idul Fitri hingga beliau makan kurma, dan makannya itu secara hitungan ganjil, artinya 1, 3, 5 dan sebagainya. Karena Rasul makan kurma, ya makannya seperti itu, bisa dihitung ganjil. Tapi pada dasarnya makanannya makan apa saja sesuai dengan yang biasa kita makan. Intinya adalah adanya sarapan dulu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau makan kurma pun itu nggak masalah, tentu saja. Nah, berikutnya adalah khurujun nisa wasibyan. Nah, jadi pada saat Idul Fitri ini, laki-laki, perempuan, ya, anak laki-laki, kemudian juga perempuan, itu semuanya dibawa keluar. Termasuk bahkan wanita yang sedang haid pun, atau wanita yang sedang dipingit pun, itu semuanya dibawa keluar. Dan ini adalah tujuannya tentu saja sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fitr, pada hari Idul Fitri atau Adha atau Idul Adha. Pas sholat, beliau sholat, summa khotoba, kemudian khutbah seperti biasanya, summa ata'an nisa, kemudian beliau mendatangi wanita, kaum wanita. Fawa'adahunna, beliau memberikan nasihat pada mereka. Wa dzakkarahunna, memberikan peringatan pada mereka. Wa amarahunna bisodakoh, dan menyuruh mereka untuk sodakoh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kepentingannya kaum wanita yang haid sekalipun, ya, datang ke musola untuk sholat itu tiada lain diantaranya adalah
untuk mendengarkan pesan dari Rasulullah SAW. Nah, secara teknis kita nggak usah mendatangi ke wanita kalau selaku khotib, karena dulu nggak ada pengeras suara. Nah, jadi suara bisa terdengar secara langsung. Nah, itu. Kemudian sunnah berikutnya adalah mukhalafatu thoriq, yaitu kita berbeda jalan. Artinya mengambil jalan yang berbeda saat kita berangkat dengan saat kita pulang. Nah, di sini ada hikmah di balik itu, yaitu kita bisa menyapa yang keseharian mungkin jarang kita temui. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada saat Idul Fitri kita setidaknya bisa lebih banyak orang-orang yang bisa kita kunjungi. Nah, kemudian adalah dalam Idul Fitri itu untuk masalah takbir sudah dimafhumi, yaitu 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Itu tidak ada perbedaan yang berarti. Kemudian adalah mengenai sholat. Apakah ada sholat sebelum dan setelahnya? Nah, ini tidak ada. Hanya ada satu sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa kharaja Rasulullah SAW yauma idin fa yusalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sholat 2 rakaat pada Id dan beliau tidaklah sholat sebelum ataupun setelahnya. Nah, itu. Nah, jadi tidak ada istilah qoblal Id atau ba'dal Id atau bahkan mungkin tahiyatul lapang. Nah, itu nggak ada. Nah, berikutnya adalah khutbah Id. Nah, tadi dijelaskan khutbah Id merupakan satu rangkaian dari prosesi Idul Fitri atau Idul Adha, dan ini beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu kemudian sholat. Nah, kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu kemudian khutbah. Dan bedanya lagi adalah dalam Idul Fitri, Idul Adha cuman khutbatan wahidatan, satu khutbah, tidak 2 khutbah, tidak dijeda dulu seperti dalam khutbah Jumat. Nah, berikutnya adalah al-la'bu wal-lahwu wal-ghina wal-akal fil a'yad. Nah, ini adalah satu hal yang menggembirakan. Jadi termasuk salah satu hal yang dilakukan oleh para sahabat juga Rasul itu pada hari raya itu kita melakukan satu kesenangan. Ini ada istilah main-main ya, main. Ada makan-makan atau mungkin juga karaokean. Nah, itu suatu yang mubah. Itu nggak masalah. Bahkan suatu saat kata Aisyah diceritakan bahwa orang Habasyah ketika sedang atraksi, sedang bermain-main dan Rasulullah melihatnya, kemudian Aisyah datang dan melihatnya juga, ikut menikmati tontonan yang diperagakan oleh orang-orang Habsyah. Dan itu nggak masalah, karena memang hidup ini tidak selalu selamanya serius. Kita perlu, batin kita, jiwa kita juga perlu istirahat dengan hiburan-hiburan, dan itu suatu yang boleh. Nah, itu adalah beberapa sunnah. Dan yang terakhir adalah, ini adalah tahniah, itu ucapan selamat satu sama lain. Dan di dalam hadis dinyatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqaw yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbal minna wa minka. Jadi kata Jabir bin Nufair, dia berkata bahwa para sahabat Nabi apabila mereka bertemu satu sama lain pada saat Id, mereka mengucapkan taqabbal minna wa minka, semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kamu. Atau bisa juga dengan yang umum kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, atau mau taqabbalallahu minni wa minka, boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi boleh minna wa minka, belum minna wa minkum. Nah, baik, itu adalah sekilas mengenai sunnah-sunnah di dalam Idul Fitri. Semoga menjadi manfaat khususnya bagi saya dan untuk para penyimak Sobat Fakta dan Data Al-Quran. Kita ketemu dalam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira, and see you for the next episode.